10 khasiat dan bahaya mengkonsumsi bawang putih. Mengkonsumsi bawang putih setiap hari adalah hal yang baik karena banyak sekali manfaat kesehatannya. Tetapi, tahukah Anda bahwa untuk mendapatkan semua manfaat kesehatannya tersebut, Anda juga harus menghindari beberapa kesalahan yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan orang. Yang pertama, apakah Anda mengkonsumsi bawang putih dalam bentuk suplemen? Alih-alih memakan bawang putih segar, dan saat itulah mereka akan menghancurkan sebagian besar manfaat kesehatannya. Agar bisa mendapatkan hasil maksimal dari khasiat bawang putih itu sendiri, kita harus memakannya dalam kondisi mentah. Bawang putih mentah yang sedikit kita hancurkan memiliki kekuatan penyembuhan yang tak tertandingi dibandingkan dengan bentuk pil ataupun kapsul, yang kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh gas fosfor yang memberi bau pada bawang putih akan hilang saat bawang putih dikeringkan ataupun prosesnya dipanaskan. Akibatnya manfaat kesehatannya juga hilang. Jika Anda kesulitan untuk mengunyah bawang putih mentah, maka yakinkan diri Anda bahwa kita akan memakan sesuatu yang telah terbukti ampuh, sehingga tidak lagi ragu untuk bisa memakan bawang putih mentah. Yang kedua, apakah Anda menjaga bakteri di usus Anda? Jika Anda penggemar makanan junk food atau makanan cepat saji dan makanan olahan, berapapun jumlahnya, maka bawang putih yang Anda konsumsi tidak dapat menghentikan Anda dari infeksi bakteri ini. Makanan yang kita sebutkan barusan cenderung meningkatkan kerusakan oksidatif di dalam tubuh yang akan mengakibatkan melemahnya sistem kekebalan tubuh Anda. Sistem kekebalan tubuh yang lemah akan membuat Anda lebih rentan terhadap bakteri patogen, seperti bakteri usus. Usus kita adalah garis pertahanan pertama melawan serangan ini. Jadi Anda harus memastikan untuk menjaga kesehatan usus. Anda dapat melakukannya dengan memberi tubuh Anda bakteri yang baik yang dibutuhkan. Dan bakteri baik ini banyak ditemukan dalam makanan fermentasi seperti yogurt. Anda juga bisa mempertimbangkan asupan probiotik. Dan setelah itu, biarkan bawang putih menunjukkan keampuhannya. Ketiga, apakah Anda memasak bawang putih dengan cara yang benar? Jika Anda ingin membumbui makanan Anda dengan bawang putih, yaitu cukup tambahkan bawang putih ke dalamnya. Tetapi, jika Anda ingin memanfaatkan bawang putih ini sepenuhnya akan khasiatnya, maka bawang putih jangan dimasak. Karena bahan aktif di dalam bawang putih yang disebut alisin akan hancur oleh panas. Senyawa ini berguna saat bawang putih masih kondisi mentah dan belum diolah atau dipanaskan. Oleh karena itu, disarankan untuk terlebih dahulu memasak masakan Anda dan kemudian tambahkan bawang putih ke dalamnya untuk menyelamatkan alisin ini. Lanjut ke hal keempat. Apakah Anda memakan bawang putih dalam keadaan perut yang kosong? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa bawang putih membantu mengurangi peradangan dan mengandung antioksidan yang berguna untuk semua orang, khususnya yang menderita kanker dan infeksi usus tertentu. Ketika Anda menelan 1 siung bawang putih, maka makanan ini akan mencapai usus secara utuh, di mana media alkali akan memecah bawang putih dan mengeluarkan zat alisin yang merupakan bahan aktif pada bawang putih. Dan pada saat itulah kekuatan bawang putih yang sebenarnya akan mulai terlihat, yang berfungsi sebagai bakterisida, pembunuh virus, fungisida, dan pembunuh cacing.
Hal ini sangat penting bagi orang yang sedang sakit perut atau memiliki keasaman tinggi. Bawang putih tidak akan mengakibatkan hal yang buruk pada perut. Jadi sebaiknya diminum saat perut kosong. Namun silahkan coba terlebih dahulu 1 kali. Jika tidak kuat, maka boleh dilanjutkan meminumnya atau memakannya setelah makan daripada tidak sama sekali. Kelima, apakah Anda mengkonsumsi bawang putih yang sudah dipotong? Saat kita menghancurkan bawang putih, hal pertama yang kita rasakan adalah bau. Bawang putih yang memiliki ciri khas bau yang kuat adalah tanda bahwa zat alisinnya dalam kondisi yang bagus. Ketika kita menghancurkan bawang putih, maka banyak senyawa organik dan antioksidan yang baik untuk kesehatan. Setelah bawang putih dipotong-potong, maka dengan cepat bawang putih tersebut bisa kehilangan baunya dan juga rasanya. Jadi lebih baik konsumsi bawang putih mentah secara utuh, namun ukurannya tidak terlalu besar supaya lebih mudah. Apabila bawang putihnya besar, tidak apa-apa kita potong-potong, namun jangan dikunyah, melainkan langsung kita telan. Dan pastikan juga tidak ada tunas bawang putih yang kita makan. Dan simpan bawang putih di tempat yang sejuk, gelap, dan juga kering. Keenam, apakah Anda penggemar teh bawang putih? Teh bawang putih mungkin terdengar aneh bagi Anda. Teh ini dibuat dengan memasukkan bawang putih ke dalam air mendidih dan membiarkannya terendam untuk beberapa saat. Kemudian kita saring. Tetapi seperti yang sudah Anda ketahui, bahwa zat alisin sangat terpengaruh oleh panas. Oleh karena itu, teh bawang putih mungkin tidak akan seefektif dalam bentuk bawang putih lain, di mana hasilnya untuk kesehatan justru yang kita butuhkan adalah yang sangat efektif. Namun beda orang, beda selera untuk menikmati bawang putih ini. Banyak juga yang mengatakan teh bawang putih baik untuk kesehatan. Namun kita harus garis bawahi, keampuhan dari bawang putih utuh atau ekstrak bawang putih akan sangat berbeda. Namun, jika dibandingkan dengan tidak mengkonsumsinya sama sekali, tentu saja meminum teh bawang putih jauh lebih baik. Nomor 7, apakah Anda memakan bawang putih selama dalam proses kehamilan? Bawang putih mungkin aman untuk ibu hamil ketika dimakan dalam jumlah yang aman. Ketika ditemukan dalam makanan, takarannya tidak begitu jelas. Artinya ibu hamil harus mengkonsumsi bawang putih dengan hati-hati. Jangan berlebihan saat mengkonsumsinya. Bawang putih akan menjadi masalah bagi bayi Anda. Hal ini disebabkan bawang putih terlalu kuat untuk dimakan, terutama selama kehamilan. Ini juga artinya Anda tidak boleh mengkonsumsi suplemen bawang putih saat Anda hamil, karena berpotensi bisa mempengaruhi kesehatan janin apabila takarannya tidak sesuai atau berlebihan. Yang kedelapan, apakah Anda terlalu banyak mengkonsumsi bawang putih? Bawang putih memang sangat bermanfaat, bisa menurunkan tekanan darah dalam waktu yang relatif cepat. Juga bisa menyebabkan iritasi di perut karena kandungan senyawa yang ada di dalam bawang putih. Konsumsilah bawang putih dalam jumlah yang sedang. Ketika memakan bawang putih terlalu banyak, tentu saja akan ada efek yang tidak baik bagi tubuh kita. Jika Anda memiliki masalah dengan perut atau usus, sebaiknya temui dulu dokter profesional terdekat dan konsultasikan dengan baik. Tidak semua jenis makanan cocok apabila kita tambahkan bawang putih ke dalamnya.
Makanan yang cocok seperti sup, ikan, seafood, dan juga tumis-tumisan. 9. Apakah Anda mengkonsumsi bawang putih dengan obat homeopati? Jika Anda sakit dan meminum obat homeopati untuk mengobatinya, maka jangan pernah makan bawang putih. Penelitian menunjukkan bahwa bawang putih dan juga bawang merah bisa mengurangi keampuhan obat homeopati, karena obat tersebut diserap oleh bawang putih. Para praktisi juga menyarankan untuk menghindari makanan rempah-rempah dan bumbu yang beraroma kuat beberapa saat sebelum dan setelah mengkonsumsi obat homeopati. Nah, teman-teman semua, itulah beberapa kesalahan yang harus kita hindari saat mengkonsumsi bawang putih supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari bawang putih tersebut secara maksimal. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap hidup sehat sampai hari tua nanti. Jangan lupa bahagia. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.